Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fans si botak berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Saitama bertemu dengan anjing Rover dan Black Sperm di reruntuhan kota Z. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 96. Buat kalian yang belum lihat chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 96 ini cerita si botak berlanjut. Setelah bertemu dengan Black Sperm dan anjing Rover, Saitama kembali ke apartemennya yang baru. Namun terjadi suatu hal. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan tim Fubuki dalam jumlah banyak mengendarai mobil di jalanan hutan dan menuju suatu tempat. Anggota yang bernama Matsuge bertanya kepada Fubuki, sebenarnya ada urusan apa Nona Fubuki mengajak semua anggota ke tempat seperti ini? Bahkan seluruh anggota juga ikut dengan membawa senjata lengkap. Fubuki menjawab jika dia akan bertemu dengan seseorang. Karena situasinya berpotensi jadi sangat buruk, makanya dia menyuruh semua pasukannya untuk membawa senjata lengkap. Setelah itu, scene berpindah ke Saitama yang berjalan pulang ke apartemen. Si botak mengomeli anjing Rover dan Black Sperm yang terus saja mengikutinya. Saitama memarahi Black Sperm karena dia tidak punya waktu untuk merawatnya. Bagi si botak, merawat anjing Rover saja sudah merepotkannya, apalagi harus ditambah monster hitam kerdil itu. Namun, Black Sperm terus merayu Saitama agar menerimanya. Dia bahkan menawarkan diri untuk membersihkan rumah si botak juga guys. Dalam benaknya, Black Sperm merasa beruntung karena si botak tidak tahu kalau Black Sperm itu adalah mantan monster dari asosiasi monster. Dengan begitu, Black Sperm bisa berpura-pura jadi binatang lemah dan bersembunyi di rumah Saitama sementara waktu. Sambil berjalan menuju apartemen, Black Sperm kembali merayu Saitama kalau dia nanti tidak akan memakan banyak tempat jika si botak merawatnya. Namun, Saitama mengeluh karena dia baru saja pindah ke apartemennya yang baru itu. Setelah itu, Saitama mulai berpikir apakah pihak apartemen akan memperbolehkannya memiliki hewan peliharaan. Meski begitu, Saitama sebenarnya juga bisa membuatkan rumah anjing di luar area kamarnya. Mendengar ucapan barusan, Black Sperm berteriak kegirangan. Dia akan menjadikan rumah anjing itu sebagai markas pribadinya. Lalu, Black Sperm memperkenalkan nama anjing hitam yang ikut bersama si botak adalah anjing Rover. Dan Black Sperm akan merawat si anjing untuk membantu Saitama. Namun dengan wajah sini, Saitama kembali bertanya kepada Black Sperm apakah dia memang serius mau ikut dengannya. Karena si botak tidak akan membiarkan si monster cebol hitam itu masuk ke dalam kamarnya. Beberapa saat setelah itu, mereka pun semakin dekat dengan lokasi apartemen. Dan apartemen Saitama yang baru bisa dilihat dari kejauhan. Ternyata lokasi dari apartemen Saitama yang baru itu menjadi satu dengan markas asosiasi pahlawan guys. Black Sperm yang melihat megahnya apartemen itu dari kejauhan merasa jika dia akan hidup tenang di tempat yang akan mereka tuju itu. Setelah itu, scene berpindah di suatu ruangan markas asosiasi pahlawan, di mana ada suatu seminar atau rapat yang menjelaskan tentang apartemen yang telah menjadi satu dengan asosiasi pahlawan tersebut. Kompleks apartemen itu dapat berdiri karena bantuan dana gabungan dari asosiasi pahlawan. Beberapa pahlawan juga ikut hadir dalam seminar tersebut, seperti pahlawan kelas A yaitu Green dan Mikazuki. Pahlawan Green bercerita jika sebenarnya fasilitas ini dibangun untuk ribuan orang, tapi kenyataannya asosiasi tidak bisa memenuhi semua kamar. Jadi untuk meningkatkan biaya sewa, mereka akan menjualnya sebagai kamar mewah. Maka dari itu, yang ikut menghadiri acara seminar atau rapat tersebut adalah orang-orang kaya. Selain itu, apartemen milik asosiasi pahlawan ini bisa dijadikan tempat perlindungan dari serangan monster yang muncul. Menurut pahlawan Mikazuki, bencana monster yang muncul saat di kota Z kemarin bukanlah main-main, karena setiap bulan bencana monster juga terus meningkat. Dalam rapat tersebut dipresentasikan juga kalau apartemen pahlawan yang baru saja mereka bangun ini bukanlah tandingan dari para monster yang muncul. Alasannya karena di dalam apartemen ini juga ditinggali oleh banyak pahlawan profesional, dan syarat untuk tinggal di apartemen pahlawan adalah mereka yang memiliki peringkat A ke atas. Mendengar penjelasan tersebut membuat para orang-orang kaya yang hadir itu mulai tertarik dengan fasilitas yang asosiasi pahlawan tawarkan. Pihak asosiasi juga memperkenalkan pahlawan Green dan Mikazuki yang sedang berada di pinggir ruangan kepada para tamu yang datang sambil berkata jika pahlawan seperti mereka berdualah yang akan melindungi orang-orang kaya itu. Namun melihat perlakuan tersebut membuat pahlawan Mikazuki merasa jika mereka diperlakukan seperti layaknya satpam saja.
Meski begitu, masih ada beberapa tamu yang meragukan para pahlawan itu untuk melindungi mereka. Karena mereka semua pada dasarnya hanyalah manusia biasa, dan itu semua tetap tidak bisa menjamin keamanan mereka secara mutlak. Setelah itu, untuk meyakinkan para tamu kaya tersebut, pihak asosiasi akan memberikan informasi rahasia yang hanya akan diberitahukan kepada para tamu yang hadir saja. Hal itu adalah senjata rahasia yang ada di dalam apartemen pahlawan. Kompleks apartemen markas Asosiasi Pahlawan memiliki sistem pertahanan anti-monster yang sangat canggih, berbentuk robot yang didesain dan diciptakan oleh teknologi pengembangan militer, pahlawan kelas S Metal Knight. Sistem pertahanan ini memiliki sensor khusus yang bisa mendeteksi elemen berbahaya yang ingin masuk ke dalam kompleks apartemen. Saking canggihnya, sistem ini mampu memprediksi berbagai situasi dan ancaman dari monster yang muncul. Staf asosiasi yang mempresentasikan teknologi itu juga menambahkan, berdasarkan keterangan dari Metal Knight, jika dikombinasikan, sistem pertahanan yang dia buat jauh lebih bagus daripada para pahlawan kelas A sekalipun. Dengan begitu, pihak asosiasi akan dapat menjamin keamanan yang mutlak kepada para tamu yang kaya itu untuk tinggal di apartemen pahlawan. Mendengar penjelasan barusan, pahlawan Mikazuki merasa sakit hati. Setelah tadi seperti diberlakukan layaknya satpam, para pahlawan kelas A itu kali ini malah direndahkan dengan begitu hinanya. Setelah itu Shin kembali lagi ke Saitama yang kali ini sudah berada di depan pintu masuk apartemen pahlawan. Sayangnya Saitama tidak bisa masuk karena pintu gerbang apartemen yang besar itu terkunci dan sistem keamanannya malah mendeteksi kalau ada elemen berbahaya di dekat Saitama. Sepertinya sistem keamanan milik asosiasi menyadari jika anjing Rover dan Black Sperm yang ikut Saitama itu adalah monster berbahaya guys. Namun si botak malah bingung sendiri kenapa pintunya tetap nggak bisa dibuka. Black Sperm merasa jika itu adalah teknologi pendeteksi sesuatu. Dia menyarankan Saitama untuk melemparkan sesuatu ke arah pintu tersebut. Barangkali sistemnya akan dapat mendeteksi sesuatu dan pintu akan terbuka. Akan tetapi, beberapa saat setelah itu, sistem keamanan mengkonfirmasi Black Sperm dan anjing Rover. Lalu, keamanan tersebut mengaktifkan sistem pertahanan level 1. Namun, konyolnya Saitama menjawab jika dia tidak melakukan apapun. Melihat Saitama yang seakan gagal paham, akhirnya Black Sperm bertanya kepada si botak, apakah dia buta dengan teknologi? Tiba-tiba pintu gerbang terbuka dan keluarlah robot raksasa yang asosiasi pahlawan bahas dalam rapat tadi. Setelah itu robot keamanan besar itu menyerang Black Sperm dan anjing Rover yang ada di belakang Saitama. Tapi dengan sigap si botak langsung menghentikannya dengan menghancurkan tangan kanan dari robot tersebut. Saitama bingung dengan apa yang terjadi sekarang ini. Lalu si botak langsung memukul robot itu sehingga robot keamanan tersebut langsung meledak dan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba sistem keamanan mengeluarkan pertahanan level 4. Lalu datanglah 3 robot raksasa dilengkapi senjata yang lebih canggih lagi. Dan para robot raksasa itu menyerang Black Sperm serta anjing Rover lagi dengan cara menembaki secara bertubi-tubi. Saitama merespon serangan robot-robot itu dengan melindungi Black Sperm dan anjing Rover. Si botak merasa jika mesin-mesin itu telah rusak dan cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan membanting mereka semua. Di ruang monitor atau ruang security, pihak asosiasi menyadari sistem pertahanan telah aktif. Mereka melihat kamera CCTV yang berada di depan pintu masuk. Namun dari kamera yang ditayangkan, cuma asap tebal saja yang meliputi area itu. Dan seketika para staf langsung panik. Lalu sirine darurat diaktifkan. Mereka dengan sigap mengirim para pahlawan ke gerbang pintu masuk asosiasi pahlawan. Dan dalam sekejap, suasana apartemen dan markas asosiasi pahlawan menjadi panik. Beberapa saat setelah itu, Saitama berhasil mengalahkan para robot yang muncul dengan begitu mudahnya. Lalu dengan santainya, si botak bersama anjing Rover dan Black Sperm berjalan masuk ke dalam apartemen. Saitama bertanya-tanya dari mana robot tadi berasal. Dan bagi si botak, markas asosiasi pahlawan melakukan hal yang sangat ceroboh. Sedangkan dalam benaknya, Black Sperm merasakan firasat buruk akan menghampiri mereka bertiga. Beberapa saat setelahnya, para staf mendatangi lokasi tersebut dan mencegat Saitama yang masuk ke dalam area apartemen. Para staf bertanya kepada si botak apa yang sebenarnya terjadi dan suara gemuruh apa barusan tadi. Saitama menjawab jika tadi ada mesin yang tiba-tiba muncul menghampiri dan menahannya untuk masuk ke dalam apartemen. Namun belum selesai Saitama bercerita, para staf asosiasi melihat belakang Saitama dan mereka terkejut melihat robot-robot canggih milik asosiasi hancur lebur dengan begitu mudahnya. Apalagi satu robot keamanan dihargai 1 miliar guys.
Para staf itu berkeringat kebingungan dan bertanya kepada Saitama lagi, sebenarnya apa yang terjadi pada mesin-mesin itu. Tapi sambil berkeringat takut dituduh bersalah, Saitama menjawab jika dia tidak tahu kenapa tiba-tiba robot-robot itu meledak dengan sendirinya. Para staf yang panik itu meminta Saitama untuk menjelaskan lebih rinci kronologi cerita yang terjadi. Sedangkan Saitama sendiri semakin berkeringat ketakutan. Namun secara tak terduga datanglah King yang melerai mereka semua dan mencoba membela aksi dari Saitama itu sambil berkata jika dia juga melihat robot-robot itu tiba-tiba meledak begitu saja. Melihat kedatangan King membuat para staf akhirnya mempercayai dengan kejadian yang terjadi. Bahkan para staf itu malah salfok dengan kedatangan King guys. Karena King tidak tinggal di apartemen pahlawan. Setelah itu dengan menunjukkan ekspresi bersalah, Saitama mengembalikan game yang dia pinjam beberapa waktu lalu. Keadaannya sungguh rusak karena tertimpa reruntuhan kota Z yang hancur itu. Namun King tidak mempermasalahkan hal tersebut karena alasan King datang ke apartemen Saitama adalah mengajaknya bermain game juga. Akan tetapi kali ini si botak menolak ajakan tersebut karena dia tahu tidak akan pernah bisa mengalahkan King dalam bermain game. Selain itu, sekarang Saitama telah memiliki peliharaan. Dia berencana setelah ini memberi makan mereka berdua. Mendengar pembicaraan itu dengan seksama membuat Black Sperm sadar jika lokasi tempat Saitama tinggal berada di dalam markas asosiasi pahlawan. Tidak jauh dari kerumunan mereka itu ada Forte, Butterfly DX, dan Kusarigama yang melihat keributan barusan. Forte tidak habis pikir, bisa-bisanya Saitama berbicara dengan King sang pahlawan kelas S dengan begitu santainya. Membuat Forte berkeringat kebingungan siapa sebenarnya pahlawan botak itu. Setelah kejadian di kota Z kemarin, peringkat pahlawan dari Saitama sekarang telah naik guys, menjadi pahlawan kelas A peringkat ke-39. Apakah setelah ini Saitama akan dengan mudah merawat kedua peliharaannya yang baru itu? Atau akan ada kejadian konyol lagi dari si botak berjubah? Sayang sekali, Shin Manga One chapter 96 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One chapter 96 yang ending scene-nya memperlihatkan pahlawan Forte, Butterfly DX, dan Kusarigama yang bingung dengan ekspresi yang Saitama tunjukkan saat bertemu dengan King. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Dan sampai bertemu di video Manga One selanjutnya.